kembali bersama CVS Channel. Hari ini saya berbelanja untuk stok sayuran dan lauk pauk yang baru saya beli di pasar tradisional. Ayo kita turunkan dari motor. Biasanya saya berbelanja untuk beberapa minggu, stok bisa bertahan sekitar 2-3 minggu. Nah, tentunya ada teknik tersendiri dalam menyimpan bahan makanan di dalam kulkas. Saat pembelian stok makanan, memang terkadang dana yang dikeluarkan agak sedikit banyak dibanding dengan pembelian harian. Sambil nurunin barang, baik Keisha malah mainan air. Hati-hati ya. Sebenarnya cara untuk menyetok bahan makanan ini juga merupakan cara untuk menghemat uang belanja untuk keperluan makan sehari-hari. Karena dengan stok yang ada, bahan makanan akan habis sekitar 2-3 minggu. Jadi karena bahan makanan sudah ada, kita bisa konsentrasi dengan dana pengeluaran untuk yang lainnya. Nah, ini dia sayuran yang kita beli. Bagaimana caranya agar sayuran dapat lebih awet? Yaitu kita simpan di food container. Setelah kita packing, ini hasilnya. Jadi saya juga sambil mengecek stok makanan yang ada di kulkas. Ternyata masih ada stok untuk protein hewani. Nah, ini dia sayuran yang tadi kita sudah beli, semuanya sudah di packing semuanya. Agar sayuran awet, kita akan memasaknya dengan skala prioritas, yaitu sayuran yang mudah busuk akan kita masak terlebih dahulu, dan sayuran yang bisa bertahan lebih lama nanti kita akan masak belakangan. Food container ini akan membuat sayuran dan lauk yang ada akan lebih awet, ditambahkan dengan strategi memasak dengan skala prioritas. Penyimpanan stok makanan dengan cara seperti ini, dari yang saya lakukan dan saya amati, akan membuat stok lebih bertahan lebih lama. Nah, ini dia sayuran yang sudah kita packing, lalu kita siap untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu menutup food container yang ada. Nah, ini dia tahap yang saya suka, yaitu menutup food container. Saat kita menyimpan stok makanan dengan cara seperti ini, maka proses waktu yang diperlukan untuk melakukan packing dan memasukkan ke kulkas jauh lebih lama dibanding dengan langsung memasukkan sayuran yang kita beli dari pasar langsung kita masukkan ke dalam kulkas. Namun keuntungan kita menyimpan di food container, maka stoknya akan bertahan lebih lama. Stok ikan langsung kita bumbui ya, biar bumbunya meresap. Dan proses ini juga akan membuat lebih awet dengan kandungan garam di dalam bumbunya. Untuk ikan lele, bumbu ikan juga langsung ditambahkan agar bumbunya lebih meresap dan juga sebagai bahan pengawet dengan kandungan garamnya. Tentu saja pengawet alami ya. Untuk tahu, agar proses penyimpanan semakin lama, tambahkan air dan garam di dalam food containernya. Garam juga akan membuat tahu dapat bertahan lebih lama, juga dapat menambah rasanya. Untuk sayur toge, agar dapat bertahan lebih lama, di dalam food containernya kita tambahkan dengan air. Begitu juga dengan sayur kecambah. Kita tambahkan air juga.
G atau G yang sudah kita kasih air untuk penyimpanannya. Untuk cabai, tangkainya kita buang dulu ya. Dan stok cabai yang lama kita taruh di bagian atas. Untuk cabai ini nggak saya buang tangkainya, karena tinggal sedikit kemungkinan cepat habis. Seharusnya tangkainya dibuang juga. Untuk brokoli kita potong jadi 2 karena tempatnya nggak muat. Jadi ini stok sayuran yang tidak bisa masuk ke dalam food containernya masing-masing. Jadi nanti kita akan menggabungkannya. Nanti kita akan mengambil stok dari food container yang ini terlebih dahulu. Karena satu keluarga terdapat 5 orang dan terkadang makanan orang dewasa tidak disukai oleh anak-anak, maka akan mempengaruhi dari stok makanan atau sayuran yang disiapkan. Food container untuk penyimpanan dapat dibeli di toko online atau di toko terdekat. Atau jika ada yang menjual makanan dan kemasannya menggunakan food container ini, biasanya tidak saya buang dan bisa digunakan untuk penyimpanan stok sayuran atau lauk di kulkas. Jadi bisa lebih bermanfaat ya. Daun melinjo sebenarnya ini stok 2 minggu yang lalu
dan ini masih segar dengan disimpan di food container. Dengan cara yang seperti ini, sayuran yang busuk lebih sedikit dibanding dengan cara konvensional. Misalnya kita menyimpannya langsung dengan plastik yang kita dapatkan langsung dari pasar. Jadi kita akan jarang membuang stok makanan yang busuk karena belum sempat kita masak. Nah, ini dia sayuran yang sudah kita packing dan nantinya kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi kita tinggal memikirkan makanan apa yang akan kita sajikan dengan stok makanan yang sudah ada untuk keluarga. Mungkin Bunda menggunakan cara yang berbeda. Contohnya membuat list masakan yang akan disajikan setiap harinya. Dan dengan data itu baru berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia stok makanan yang sudah kita taruh di dalam kulkas. Ada pisang, tempe, dan kentang yang saya simpan di ice rack. Dan saatnya kita memasukkan ke dalam kulkas. Nah, baru ketahuan nih, ternyata anak-anak coret-coret di dalam kulkas. Ternyata coret-coretnya bukan hanya di dinding ya, tapi di dalam kulkas. Oke, kita tata dulu. Untuk stok protein nabati kita simpan di freezer ya. Ada juga beberapa sayur yang bisa kita simpan di dalam freezer. Contohnya jagung manis, daun bawang, dan seledri. Saat menyimpan food container di freezer, jangan menutupi tempat keluarnya udara untuk membekukan makanan yang ada di freezer, karena akan membuat bahan makanan tidak akan membeku. Jadi setidaknya berikan rongga udara di dalam freezer agar aliran udara dapat menjangkau semua food container yang ada. Dan ini stok sayuran yang sudah kita tata. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bisa menginspirasi ya untuk membuat stok makanan lebih awet.